Baik, Bapak dan Ibu, selamat datang. Acara pada hari ini untuk acara sosialisasi program Learning X untuk SMK 5 Batam akan kami mulai, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat selalu, serta dalam lindungan Allah dan Tuhan. Serta anak-anak siswa kita diberkahi dengan kesehatan juga, keseluruhan keluarga kita, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya Nendi Fernandi dari program Learning X by LX International dari PT GII di Jakarta. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan memulai program sosialisasi untuk program Learning X untuk anak-anak SMK, terutama di SMK 5 Batam. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Bapak dan Ibu. Kehadiran Bapak dan Ibu hari ini adalah bukti keseriusan dan juga kepedulian Bapak dan Ibu kepada masa depan anak-anak siswa-siswi yang kita cintai. Hari ini Bapak dan Ibu kita akan sedikit membahas mengenai masa depan anak-anak kita. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen. Kita akan memulai acaranya pada hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum itu saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada sekolah SMK 5 Batam, Pak Pegi, terima kasih, Kak Jur dari SMK 5 Batam, lalu terima kasih juga kepada Bapak Agus, selaku Kepala Sekolah SMK 5 Batam, dan pastinya sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sekaligus untuk memulai acara sosialisasi parent orientation pada hari ini, mari kita saksikan bersama, Bapak dan Ibu, sedikit paparan video tapping dari Bapak Wikan Sakarinto, pakar pendidikan vokasi, serta mantan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek tahun 2020-2022. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama video tayangan sambutan dari Bapak Wikan Sakarinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ibu dan Bapak semuanya, kita tahu berdasarkan laporan dari Si Ekonomi 2021 sampai 2025 nanti, perekonomian digital Indonesia akan melonjak mampu mencapai 146 miliar US dollar. Dan di tahun 2030 nanti, Indonesia diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 17 juta talenta digital atau tenaga kerja yang bekerja di sektor digital. Era kini dan masa depan adalah era yang semakin digital. Hampir tidak ada satupun sektor dalam kehidupan dan dunia kerja masa kini yang tidak membutuhkan teknologi digital. Oleh karena itu, siapapun dia, insan manusia masa depan, bekerja atau berkarya di bidang apapun, pasti akan sangat membutuhkan skills digital. Dunia kerja di berbagai sektor yaitu misalnya IT, engineering, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, atau bahkan industri fashion. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis. Mohon menunggu, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ibu dan Bapak semuanya, kita tahu berdasarkan laporan dari Si Ekonomi 2021 sampai 2025 nanti, perekonomian digital Indonesia akan melonjak mampu mencapai 146 miliar US dollar. Dan di tahun 2030 nanti, Indonesia diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 17 juta talenta digital atau tenaga kerja yang bekerja di sektor digital.
Era kini dan masa depan adalah era yang semakin digital. Hampir tidak ada satupun sektor dalam kehidupan dan dunia kerja masa kini yang tidak membutuhkan teknologi digital. Oleh karena itu, siapapun dia, insan manusia masa depan, bekerja atau berkarya di bidang apapun, pasti akan sangat membutuhkan skills digital. Dunia kerja di berbagai sektor yaitu misalnya IT, engineering, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, atau bahkan industri fashion, industri kuliner hingga seni pertunjukan, semua akan semakin membutuhkan kehadiran banyak talenta digital yang kompeten dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Dan pastinya bagi para anak-anak talenta digital yang kompeten itu, level penghargaan dari dunia industri atau income-nya akan terus menunjukkan tren yang meningkat. Dan saat ini relatif sudah jauh lebih tinggi daripada profesi-profesi pekerjaan yang selama ini kita ketahui bersama. Sehingga masa depan dan karir tentunya akan lebih prospek cerah apabila seseorang memiliki digital skills sebagai kompetensi inti atau digital skills sebagai kompetensi pendukung apabila dia bekerja sebagai marketer, sebagai entrepreneurs, atau sebagai pendidik, guru dan dosen, atau sebagai engineer, sebagai dokter, atau bahkan sebagai fashion designer ataupun seorang seniman. Semua akan sangat kuat apabila dia memiliki skills digital. Dengan kebutuhan yang besar yaitu belasan juta talenta digital, Indonesia juga harus diimbangi dengan bertebarannya SDM dengan kualitas individu yang matang. Oleh karena itu, LearningX hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan di atas ini. Apa itu LearningX? LearningX merupakan sebuah program pembelajaran berbasis digital yang mana metode pembelajarannya menerapkan 70% online dan 30% live session. Sehingga siswa akan dituntut untuk bisa belajar secara independen dan memiliki motivasi untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dan bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan pola project based learning, di mana siswa akan diberikan project-project real dari mitra industri LearningX setiap minggunya. Dan selain itu, siswa akan terus diberikan kebebasan untuk mengakses video-video pembelajaran dan kebebasan untuk bertanya langsung kepada mentor secara live session. Dan LearningX ini sudah tersebar di berbagai sekolah di seluruh Indonesia dan sudah ada ribuan siswa yang sudah tergabung di dalam platform ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan putra-putri ibu dan bapak semuanya agar kelak menjadi SDM talenta digital yang unggul dan kompeten, menjadi sosok-sosok kreatif Indonesia masa depan, calon pemimpin Indonesia masa depan, dan calon entrepreneur hebat Indonesia masa depan. Untuk selanjutnya, tim LearningX akan melanjutkan penjelasan lebih detail dan bagaimana skema pembelajaran LearningX diterapkan secara komprehensif, dan pula tentunya bagaimana putra dan putri ibu dan bapak bisa bergabung dengan LearningX. Hingga kelak putra putri ibu dan bapak bisa mendapatkan berbagai manfaat dari platform yang hebat ini. Pembelajaran digital yang sudah teruji dengan baik di Korea Selatan. Sebuah negeri yang sangat mengandalkan talenta digitalnya yang sudah mendunia dan merajai pasar dunia. Semoga selalu yang terbaik untuk putra dan putri ibu bapak semuanya. Amin. Membeli kapak, menebang pohon jadilah papan. Putra putri ibu dan bapak, calon talenta digital hebat Indonesia masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, pejuang pendidikan Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, telah kita saksikan bersama sedikit sambutan dari Bapak Wikan Sakarinto selaku pakar pendidikan vokasi serta mantan Dirjen Pendidikan Vokasi. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memulai secara langsung pemaparan materi sosialisasi orang tua pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Bapak dan Ibu, mohon ditunggu sebentar. Baik. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah pemaparan materi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu pada hari ini. Bapak dan Ibu, kedatangan Bapak dan Ibu pada hari ini adalah tanda bahwa Bapak dan Ibu kepedulian yang tinggi atas pendidikan anak-anak kita di masa depan,
serta kami hari ini melalui program Learning X akan membahas sedikit mengenai masa depan anak-anak kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, Learning X adalah program edukasi dari LX Internasional. Kami dari Korea Selatan memiliki pengalaman dan jaringan global yang luas. Learning X hadir untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pada pengembangan talenta-talenta digital. Learning X bertujuan untuk mencetak talenta-talenta terbaik untuk anak bangsa Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, orang bilang tak kenal maka tak sayang ya, Pak. Bapak Ibu, kami LX Internasional sebenarnya adalah mungkin lebih familiar Bapak dan Ibu dengan LG Internasional, Bapak dan Ibu. Nah, LG ini mungkin Bapak dan Ibu lebih familiar dengan LG Elektronik, di mana mungkin produk-produk elektronik kami seperti AC, seperti kulkas, banyak ditemui ya Bapak Ibu di berbagai macam belahan di Indonesia. Namun LG ini sebenarnya adalah perusahaan dari Korea Selatan yang sangat besar Bapak dan Ibu. Sebuah korporasi raksasa di Korea Selatan, salah satu pemimpin ekonomi dari Korea Selatan yang telah mendunia. Lalu LG memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan Bapak Ibu, salah satunya LG Elektronik serta LG Internasional. Nah, kami adalah LG Internasional yang berganti nama menjadi LX Internasional pada tahun 2021. Nah, kami LG Internasional atau LX Internasional berfokus, visi misi kami adalah Future in Business Solution. Kami berfokus pada investasi serta investasi yang terbarukan. Artinya apa? Kami mencari peluang-peluang, melihat banyak-banyak peluang di mana pertumbuhan ekonomi akan menjadi peluang kami untuk menjalankan lini bisnis kami. Salah satunya pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara serta secara spesifik di Indonesia telah membuat kami untuk tertarik menginvestasikan perusahaan kami melalui negara-negara yang telah berkembang ekonominya, terutama di bidang industri digital. Salah satunya secara spesifik di Indonesia. Namun kami paham bahwa jarak atau jenjang di antara kebutuhan industri digital dengan talenta-talenta digital di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, sangatlah luas atau sangatlah jauh. Maka dari itu, salah satu solusi untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kami sadari adalah pendidikan. Maka dari itu, LX Internasional mendirikan program Learning X untuk menjawab sebagai solusi pertumbuhan ekonomi. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sedikit menjelaskan segenting apakah sebenarnya industri digital dan talenta digital tersebut. Mengapa semakin hari kita banyak menemui bahwa industri digital, digitalisasi, industrialisasi digital sering kali kita temui entah itu di berita maupun di perusahaan melalui TV misalkan, melalui media berita. Kita sering mendengar bahwa arah dunia sekarang lebih ke arah industrialisasi digital. Mungkin secara tidak langsung mudahnya banyak sekali contoh-contoh Bapak dan Ibu yang telah kita temui sehari-hari. Contohnya mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa dalam waktu singkat menjadi industri digital yang sangat besar yang kita temui sehari-hari. Contohnya seperti Tokopedia ataupun Gojek, Grab, dan juga Traveloka, betul, dan juga masih banyak lagi Bapak Ibu, Shopee, Blibli, OLX, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru saja muncul beberapa tahun langsung menjadi besar Bapak dan Ibu. Lalu industri-industri ini pastinya membutuhkan banyak sekali talenta-talenta digital Bapak dan Ibu. Seperti yang kita bisa prediksikan di masa depan banyak sekali bisnis-bisnis yang tidak digitalisasi akan tertinggal. Contohnya mungkin biasanya kita belanja melalui pasar, sekarang aja sudah ada misalkan lewat Grab, lewat Gojek sudah bisa kita minta tolong, sudah bisa kita menggunakan apa namanya servis mereka untuk hanya sekedar ke pasar. Toko-toko yang tadinya berjualan sekarang berubah menjadi toko online. Lalu banyak perusahaan-perusahaan travel tutup karena Traveloka. Karena dengan mudahnya melalui digitalisasi, melalui teknologi yang makin hari makin baik, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa ikut berkembang pastinya akan tertinggal dan kalah serta bisa bangkrut di masa depan nanti. Nah, untuk itu
banyak sekali ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh talenta-talenta digital kita, yaitu anak-anak kita, terutama pada anak-anak yang akan langsung bekerja seperti anak-anak SMK di masa depan. Kenapa? Karena banyaknya anak-anak yang belajar sekarang kemungkinan seperti yang Bapak Ibu lihat pada paparan layar, akan ada pekerjaan yang digitalisasi di sekitar tahun saat ini sampai 2025-2030, banyaknya hilangnya perusahaan-perusahaan yang tadinya tidak digital menjadi digital, dan tadinya mungkin memerlukan 10 orang menjadi efisiensi menjadi 1 orang karena perbantuan digital. Lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua untuk menjawab tantangan ini? Yaitu salah satunya adalah melalui pendidikan. Jadi di program Learning X ini pastinya kami mengajak anak-anak untuk lebih sadar akan pentingnya pendidikan secara digital, karena situasinya atau perusahaan-perusahaan yang akan membutuhkan pastinya akan mengarah lebih ke arah digital nanti di masa depan. Lalu Bapak Ibu, berapakah talenta digital yang kita butuhkan saat ini? Pastinya sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Statistik menunjukkan bahwa semakin hari, semakin nanti berkembang perusahaan-perusahaan digital yang tadinya tidak ada menjadi ada. Seperti yang kita tahu, tadinya hanya ada Tokopedia, lalu sekarang ada Shopee, ada banyak sekali yang berkembang perusahaan-perusahaan digital ini yang masing-masing bersaing dengan investasi yang juga luar biasa besar, Bapak dan Ibu, dan pastinya yang kita tahu mereka pastinya membutuhkan talenta-talenta digital. Sekitar 17 juta talenta digital di sektor digital dibutuhkan Indonesia pada perusahaan-perusahaan digital ini sampai tahun 2030 nanti, Bapak dan Ibu. Tapi satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama sebagai pendidik, sebagai orang tua, apakah anak-anak kita sudah siap untuk menjawab tantangan kompetensi perusahaan digital? Apakah anak-anak kita kemampuannya sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan digital nanti? Seperti yang kita tahu, yang kita lihat di Asia Tenggara saja, bahwa untuk perusahaan digital bekerja remote pun memungkinkan. Artinya apa? Kita akan bersaing tidak hanya dalam negeri, tapi juga dalam luar negeri. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, jika kita mempunyai starting point ataupun kita sudah belajar, anak sedini mungkin diajarkan ke arah digital, pastinya anak-anak akan dapat lebih bersaing nanti, walaupun banyak sekali juga dari luar negeri yang akan bersaing pada perusahaan digital. Lalu kesempatannya juga tidak hanya dalam negeri, anak-anak yang mempunyai talenta digital ataupun ilmu digital juga pastinya dapat bersaing di luar juga. Jadi bekerja di Indonesia, namun untuk perusahaan-perusahaan mungkin di Amerika maupun di Eropa. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah memaparkan masa depan, apakah yang akan terjadi pada perusahaan industri digital di Indonesia, kesempatan ekonominya, serta persaingan yang terjadi, dan berapa orang yang kita butuhkan di masa depan nanti sebagai talenta digital. Namun kita belum membahas apakah betul perusahaan-perusahaan digital ini membutuhkan segitu banyak talenta digital. Seperti yang kita lihat pada layar, Bapak dan Ibu, anak-anak rata-rata lulusan SMK, SMA, diploma, dan universitas dalam posisi atau pekerjaan di luar industri digital berkisar sekitar 2 juta rupiah sampai 4,5 juta rupiah untuk posisi fresh graduate. Nah, seperti yang kita lihat Bapak dan Ibu, di kanan gaji rata-rata IT programmer dimulai dari angka 7 juta rupiah. Hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari lulusan diploma maupun universitas Bapak dan Ibu. Artinya apa? Hukum ekonomi telah terjadi, telah menjadi suatu bukti bahwa banyaknya demand atau banyaknya permintaan perusahaan industri digital untuk talenta-talenta digital. Karena sedikitnya talenta-talenta digital yang tersebar di Indonesia, membuat lulusan atau orang-orang yang mempunyai talenta digital berharga sangat tinggi sekali untuk industri-industri digital ini untuk mereka rekrut. Seperti kita lihat untuk junior saja dihargai dari harga 7 juta sampai 20 juta. Sebuah harga yang sangat-sangat tinggi yang pastinya akan merubah status ekonomi keluarga dan juga mempunyai terbayang ya Pak, di masa depan nanti anak-anak akan jauh lebih berkembang lagi, tidak hanya di dalam, bisa jadi juga di luar negeri. Selain itu Bapak dan Ibu, untuk IT sebagai talenta digital, degree ataupun ijazah dan nilai pun
tidak menjadi acuan utama perusahaan digital ini untuk melakukan sebuah rekrutmen. Mengapa? Karena talenta digital ini seperti mungkin kita tahu seperti tukang kayu, Bapak dan Ibu, dinilai bukan ijazah atau apa namanya nilai-nilai mereka saat kuliah perkayuan misalkan. Tapi yang dinilai apa? Yang dinilai seberapa baik, seberapa bagus, seberapa murah dan seberapa cepat tukang kayu ini bisa membuat kayu yang bisa langsung digunakan dan juga dijual secara langsung kepada pasar. Nah, konsep ini juga diterapkan untuk talenta digital. Artinya apa? Walaupun dia bahkan nilai atau ijazahnya mungkin biasa saja, tapi jika dia memiliki proyek-proyek yang mumpuni, proyek-proyek yang baik dan bisa langsung diimplementasikan dan dibutuhkan oleh perusahaan, dia bisa langsung direkrut dari perusahaan manapun. Seperti Google misalkan, seperti banyak sekali perusahaan-perusahaan digital yang mencari engineer atau mencari teknisi-teknisi, mencari talenta digital, dan itu bisa beranjak dari siapapun dan dimanapun. Kelebihan lainnya adalah mereka bahkan tidak melihat walaupun anak tersebut belum lulus SMK. Tidak sedikit Bapak dan Ibu untuk talenta digital, anak-anak yang bahkan belum lulus SMK pun karena mempunyai talenta bisa jadi sudah ditunggu perusahaan nanti untuk di-hire. Banyak sekali contohnya kami bekerja sama juga untuk anak-anak politeknik seperti di PCR di Riau, sudah kami hire padahal mereka belum lulus. Kenapa? Karena mempunyai pengalaman atau mempunyai ilmu-ilmu digital seperti website development. Nah, Bapak dan Ibu, untuk masalah kurikulum sendiri, kami memiliki program maupun kurikulum langsung dari Korea Selatan, Bapak dan Ibu. Kami bekerja sama dengan Spartan Coding, di mana Spartan Coding ini adalah pendidikan coding nomor 1 di Korea Selatan. Terbukti dari jumlah murid Sparta mencapai 200.000, serta tingkat penyelesaian dan tingkat keserapan. Dua poin utama ini sangat menunjukkan keberhasilan program Learning X ini berjalan di Korea Selatan. Untuk tingkat penyelesaian kelas, Spartan Coding mencapai 85,5%. Artinya apa? Tidak hanya memiliki kurikulum yang terbaik, namun juga memiliki proses pembelajaran yang mumpuni juga, yang baik juga. Kenapa? Karena anak yang belajar dari nol sama sekali tidak bisa, Bapak dan Ibu, bisa menjalankan dan sampai lulus program ini sebesar 85,5%. Ini adalah sebuah, untuk Bapak dan Ibu mungkin yang aware dengan jumlah pendidikan, ataupun proses pendidikan, 85% adalah jumlah yang sangat tinggi untuk menjalankan sebuah program ilmu terapan seperti ini. Yang mana juga yang kita tahu programming juga bukanlah sebuah mata pelajaran yang mudah, Bapak dan Ibu. Nah, yang jadi poin yang sangat penting juga di sini adalah tingkat keterserapan. 92,8% lulusan program ini diserap langsung oleh perusahaan digital. Artinya apa? Kurikulumnya tidak hanya baik untuk kita jalankan dan kita ajarkan untuk anak-anak setelah bahkan sampai lulus, pun materinya sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan-perusahaan digital. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum inilah, materi inilah yang kita bawakan, kita sesuaikan dan kita sinkronisasikan dengan kebutuhan di Indonesia. Inilah yang kita tawarkan untuk anak-anak kita, siswa-siswi SMK. Baik Bapak dan Ibu, sekilas untuk kisah sukses dua anak lulusan SMK, ada Mas Arfian dan Mas Alvan, salah satu yang berhasil Bapak dan Ibu, anak lulusan SMK yang dari SMK sangat gigih sekali belajar untuk menjadi talenta digital karena mereka paham kepentingannya dan paham kebutuhan serta kesempatan mereka untuk menjadi besar. Salah satunya mereka berhasil menjadi pemimpin perusahaan. Satu hal yang kita bisa pelajari untuk kita contohkan untuk anak-anak siswa-siswi kita, Bapak dan Ibu, Mas Arfian dan Mas Alvan ini berangkat dari keluarga yang menengah ke bawah, namun tidak berarti mereka berhenti untuk terus belajar. Zaman dahulu Mas Alfian dan Mas Alvan ini bahkan rela untuk ke warnet, saat anak-anak ke warnet untuk main game, mereka datang ke warnet untuk nonton YouTube dan baca-baca artikel untuk belajar membuat sebuah program software maupun website development, Bapak dan Ibu. Dan inilah ya cikal bakal mereka menjadi CEO dari perusahaan mereka masing-masing saat ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah paparkan kebutuhannya, kita sudah paparkan juga kesempatan dan keadaan yang terjadi sekarang untuk pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan perusahaan digital. Lalu apakah yang
Apakah solusi yang kami bawakan dari program Learning X? Kami membawakan solusi edukasi di era revolusi industri 4.0 melalui 3 hal Bapak dan Ibu, yaitu kurikulum. Pastinya kurikulum tadi dari Spartan Coding langsung dari Korea Selatan Bapak dan Ibu, yang sudah kami adaptasikan juga dengan kurikulum Merdeka. Artinya apa? Sudah tersinkronisasi dengan kurikulum Merdeka yang dijalankan oleh SMK secara langsung. Jadi kurikulum yang ini yang sudah terbukti di Korea Selatan berhasil, pun kami adaptasikan dan kami lokalisasikan agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua adalah praktek kerja lapangan Bapak dan Ibu. Seperti yang Bapak Ibu tahu, LX International adalah korporasi besar di mana kami sudah memiliki banyak sekali mitra bisnis dan kami akan membantu anak-anak nanti untuk praktek kerja lapangan berhubungan dengan website development agar anak-anak bisa magang dan mempraktekkan langsung program-program yang telah kami ajarkan kepada mereka. Lalu yang ketiga Bapak dan Ibu, setelah melalui assessment test, tes dari kami, anak-anak yang sangat berkompeten dan juga yang terbaik Bapak dan Ibu yang mempunyai nilai yang bagus sekali, akan memiliki kesempatan untuk penyaluran kerja Bapak dan Ibu. Lalu selain penyaluran kerja, kami pun pastinya juga akan membantu untuk anak-anak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta kami menyiapkan bootcamp-bootcamp untuk anak-anak lebih lanjut lagi Bapak dan Ibu untuk mempelajari materi-materi yang mungkin akan lebih spesifik setelah mereka lulus dari program ini. Nah, Bapak dan Ibu, berikut adalah perkembangan kami. Kami sudah bekerja sama selama ini, kami start dari tahun 2019 Bapak dan Ibu, dan kami sudah mendatangi banyak sekali sekolah-sekolah. Salah satunya kami fokusnya adalah saat ini untuk di bagian Sumatera dan Jawa, dan kurang lebih telah ada 5.000 siswa yang telah bergabung dalam program ini, serta kurang lebih sekitar 200 sekolah Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sejenak mari kita saksikan video perjalanan kami program Learning X di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya industri di sektor teknologi, Indonesia telah mendominasi perekonomian digital se-Asia Tenggara dan diperkirakan perekonomian di Indonesia tumbuh rata-rata 20% per tahun. Dan sampai dengan tahun 2030 nanti, Indonesia membutuhkan paling tidak 17 juta tenaga kerja di sektor digital. Indonesia saat ini menciptakan 800 sampai dengan 1 juta tenaga kerja di sektor digital. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan industri saat ini. Berangkat dari kebutuhan talenta digital secara global, Learning X hadir untuk memberikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta digital di Indonesia. Melalui kurikulum berbasis digital, siswa SMK akan mendapatkan pembekalan lebih dalam memperdalam ilmu pengembangan web guna memenuhi kebutuhan industri. Mengembangkan kemampuan siswa dan juga memberikan job linking adalah target kami dalam perjalanan program Learning X sehingga menjadikan siswa memiliki nilai yang tinggi dan siap untuk bekerja. Perjalanan Learning X berawal dari online bootcamp 2021 yang diikuti lebih dari 800 siswa-siswi SMK dan juga mahasiswa seluruh Indonesia. Selanjutnya, Learning X memberikan beasiswa kepada siswa-siswi terbaik sebagai brand ambassador Learning X. Pada akhir tahun 2021, Learning X mengadakan pelatihan guru dan telah diikuti lebih dari 3.000 guru. Lebih dari 87% SMK yang mengetahui program kita telah bergabung dengan program kita. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan barusan perkembangan maupun perjalanan kami selama dari tahun 2019 bertemu banyak sekali mitra-mitra serta bagian pemerintah juga. Kami telah melakukan MOU dengan banyak pihak demi menjalankan program Learning X ini di Indonesia. Kami telah bekerjasama dengan banyak mitra industri Bapak dan Ibu, terutama di sektor pendidikan,
dan juga industri digital, Bapak dan Ibu, mereka adalah banyak sekali mitra-mitra yang bisa membantu untuk magang maupun menyalurkan kembali talenta-talenta digital melalui perusahaan-perusahaan digital nanti seperti Enigma Camp, Indivara, Agi, dan masih banyak lagi Bapak dan Ibu. Lalu perjalanan LearningX juga tidak luput dari bantuan langsung supportnya dari pemerintah, baik lokal maupun nasional, seperti Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, salah satunya perbantuan secara langsung dari Bapak Wikan Sakarinto, selaku mantan dirjen sebelum saat masih menjadi dirjen dan sampai sekarang Bapak dan Ibu. Lalu dari Balai juga BPPPMPV untuk pelatihan mentor-mentor kami, serta perguruan tinggi vokasi di mana kami meng-hire langsung, contohnya seperti di Politeknik Kalteks Riau, kami meng-hire langsung untuk anak-anak mahasiswa tingkat akhir untuk menjadi mentor-mentor kami yang akan mengajarkan nanti anak-anak siswa-siswi adik-adik SMK nanti. Kami melakukan banyak sekali event-event webinar, event-event hybrid secara langsung, baik bekerja sama dengan Politeknik maupun kepala dinas dan kepala bidang dinas pendidikan setempat, serta Kemendikbudristek, seperti salah satunya kami mengadakan event nasional bersama Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sakarinto saat masih menjabat, serta seluruh sekolah se-Indonesia, dan kami banyak lagi melakukan banyak-banyak event untuk mendukung program LearningX ini. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit mungkin saya paparkan materi-materi yang akan kami ajarkan untuk anak-anak siswa-siswi program LearningX ini. Kami mengajarkan project website development, Bapak dan Ibu, full stack website development. Mengapa? Karena full stack website development adalah salah satu fokus ataupun spesifikasi programming di mana banyak sekali dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan digital. Dari sekian banyak perusahaan digital, lebih banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talenta-talenta digital di bidang website. Yang kedua adalah mungkin apps platform. Tapi yang pertama adalah website development. Kenapa? Karena banyak sekali bahkan perusahaan UMKM kecil saja membutuhkan materi website untuk membuat website mereka untuk kebutuhan pemasaran Bapak dan Ibu. Nah, di kurikulum kami terdiri dari program per semester, di mana masing-masing semesternya sudah kami atur, sudah kami siapkan khusus untuk anak-anak jika tanpa memiliki dasar pemrograman sebelumnya. Di semester pertama kami mengajarkan dasar-dasar fundamental programming, seperti apa itu logikanya, apakah itu pattern, mungkin kita banyak hitungan-hitungan matematika juga dibutuhkan untuk anak-anak untuk dapat mengerti logika-logika programming. Lalu di semester kedua kami akan mengajarkan langsung programming syntax ataupun ketik ya Bapak dan Ibu ya, kode-kode pemrograman melalui bahasa pemrograman JavaScript serta Python. Serta di semester ketiga kami akan mengarahkan setelah anak memiliki dasar dan pemahaman untuk pemahaman bahasa pemrograman JavaScript dan Python untuk mempraktekkannya langsung dalam pembuatan personal project yang besar. Lalu di semester akhir kami akan mengarahkan anak untuk membuat sebuah proyek kelompok. Kenapa? Karena pada industri realnya adalah mereka tidak akan bekerja sendiri, Bapak dan Ibu. Untuk di perusahaan nanti mereka akan menerima role-role tertentu, di mana anak juga akan ada spesifikasinya seperti front end untuk desain dan back end untuk database, dan mereka akan bekerja masing-masing dengan role-role tersebut nanti di perusahaan. Makanya dari itu kami di semester keempat mengajarkan anak untuk dapat bekerja kelompok agar anak juga mengerti peran-perannya nanti saat bekerja di perusahaan digital. Nah, Bapak dan Ibu, untuk program kami menawarkan 2 buah program, Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah program reguler, di mana program reguler ini seperti yang materi yang sebelumnya Bapak dan Ibu ya, yaitu 4 semester di mana anak didesain untuk anak program anak kelas 10 SMK Bapak dan Ibu. Nah, program ini dapat diikuti oleh siswa tanpa pengalaman pemrograman sama sekali. Artinya apa? Walaupun belum pernah belajar, kami sudah mendesain keseluruhan rangkaian pembelajaran ini dengan cara yang interaktif dan menarik, agar tidak hanya untuk dapat mengajarkan anak dari nol, tapi juga akan menarik minat dan bakat anak untuk belajar serta menjadi talenta digital di masa depan. Fase pembelajaran yang kami bungkus di saat ini adalah sebuah pembelajaran di mana anak-anak dapat belajar dengan nyaman serta menyesuaikan kemampuan siswa masing-masing Bapak dan Ibu. Program ini terdiri dari 4 semester yang akan selesai dalam waktu 2 tahun.
Lalu bagaimana untuk kelas 11-12? Nah, untuk kelas 11-12, Bapak dan Ibu, kami memiliki kelas intensif talenta digital di mana terdiri dari 2 semester saja ataupun program 1 tahun. Nah, program untuk kelas 11-12 ini dalam catatan anak-anak untuk khususnya jurusan RPL atau TKJ. Mengapa? Karena di semester 1 ini kita tidak akan mengajarkan dasar-dasar sekali, namun sudah langsung belajar programming syntax untuk JavaScript dan Python. Artinya apa? Anak-anak harus minimal memiliki pemahaman dasar pemrograman lebih dahulu untuk dapat mengikuti kelas intensif. Namun tidak tertutup kemungkinan Bapak dan Ibu jika dari jurusan di luar RPL dan TKJ ada anak-anak atau siswa-siswi yang punya dasar atau minat bakat sebelumnya pernah belajar programming, mungkin lewat les atau belajar otodidak, pastinya bisa sekali untuk ikut program ini nanti akan digabung dengan anak 11-12 RPL dan TKJ. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi jika tidak memiliki sama sekali, kami tidak merekomendasikan karena anak pastinya akan kesulitan nanti untuk belajar karena materinya terlalu sulit. Nah, di materi ini jauh lebih padat dan intensif, serta fokus pada inti kurikulum, serta fase pembelajaran yang sangat cepat. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita saksikan sejenak video testimoni sekolah-sekolah yang telah bergabung dalam program kami sebelumnya. Mohon tunggu sebentar, Bapak dan Ibu. Ada kesalahan teknis sedikit. Baik. Nama saya Sunarno. Menurut saya aplikasi ini sangat mudah dan tidak rumit. Untuk aplikasinya bisa dijalankan dengan Enjoy melalui LMS dan ada dukungan untuk help center melalui sistem chat dan grup WA. Sistem ini gampang. Assalamualaikum, nama saya Mia. Saya berasal dari SMK NU Umar Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti coding, akan tapi adanya kelas ini saya mengerti coding. Materinya menyenangkan dan dapat mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naja dari SMK NU Ma'arif Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti apa itu coding. Setelah saya mengikuti kelas Learning X, saya mulai menguasai beberapa bahasa coding. Materinya sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Harapan saya bisa membuat berbagai aplikasi, website, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufid Milyana, fasilitator dari SMK Muhammadiyah Satu Kota Tegal. Background saya mengajar seni, tapi saya bisa mengajar coding. Tentunya ini berkat dari aplikasi Learning X. Dengan adanya Learning X, siswa kami termotivasi dalam belajar coding. Harapan besar saya, tidak hanya 10 siswa yang mendapatkan beasiswa dari LG Internasional, namun bisa lebih untuk meningkatkan motivasi belajar kami, siswa kami, belajar coding lebih terbantukan. Terima kasih Learning X. Halo, perkenalkan nama saya Rika Ahmad Muhajirin. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Menurut saya, pembelajaran coding Learning X ini sangat seru sekali dan sangat menyenangkan. Saya mendapat banyak ilmu tentang pemrograman dan coding yang lainnya. Seperti contoh, saya bisa membuat pemrograman kalkulator dan masih banyak yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama proses belajar anak dan testimoni mereka saat menjalankan program Learning X di sekolah secara langsung. Mungkin Bapak dan Ibu lihat tadi anak-anak mengakses langsung program kami melalui lab sekolah.
Nah, untuk program kami sebenarnya Bapak dan Ibu, kami terdiri dari pembelajaran video mandiri. Jadi learning material kami atau materi pembelajaran kami berbentuk program LMS atau Learning Management System. Di mana program ini sebenarnya langsung sangat mudah sekali, hanya tinggal mengakses Google Chrome atau browser ya Bapak Ibu atau Mozilla. Firefox, lalu login, masuk ke website kami dan login, anak-anak sudah langsung bisa menikmati dan belajar program Learning X secara langsung, Bapak dan Ibu. Laptop yang digunakan sangatlah ringan, hanya butuh untuk menjalankan program browser saja, yang pastinya ada di masing-masing laptop secara default. Lalu kami membutuhkan mungkin internet yang memadai Bapak dan Ibu. Namun tidak perlu terlalu cepat, yang penting stabil karena untuk menonton video materi kami dalam LMS tersebut. Nah, jadi ada 3 poin yang terdiri untuk proses belajar kami. Yang pertama adalah pastinya menonton program secara asinkron. Jadi materi kami asinkron dalam 1 minggu akan ada akan ada materi yang terdiri dari 1 minggu ini yang akan anak tonton, kerjakan, dan pahami untuk anak pelajari. Lalu di dalam program ini akan terdapat forum discussion, di mana di forum discussion ini anak-anak dapat bertanya secara langsung 24 jam Bapak dan Ibu, tinggal misalkan oke, Kak Mentor, melalui mentor kami ya, aku nggak bisa menjalankan atau proyeknya tidak bisa berjalan, bagaimanakah caranya akan dibantu langsung oleh mentor-mentor kami. Lalu selain itu, poin ketiga adalah kami juga menyediakan live session ataupun kelas konsultasi, di mana anak-anak dapat bertemu langsung secara online dengan mentor-mentor kami dan menanyakan apapun kendala, tantangannya, kesulitan, serta proyek-proyek yang akan mereka bangun melalui arahan-arahan sebelumnya dari video pada LMS dan akan dibantu langsung secara daring atau secara online oleh mentor-mentor kami. Nah, Bapak dan Ibu, output kelas Talenta Digital ini pastinya yang pertama adalah proyek portofolio. Pada awal saya sebutkan bahwa perusahaan digital ini membutuhkan proyek-proyek atau hasil-hasil karya anak-anak ini yang akan menjadi bahan penilaian mereka untuk melakukan rekrutmen. Jadinya kita akan membuatkan di dalam LMS nanti, kita akan sediakan tempat untuk anak-anak upload, karena masing-masing setiap minggu anak-anak harus mengupload proyek yang telah kami ajarkan dalam program. Lalu proyek-proyek inilah yang akan jadi bahan dasar untuk kita tawarkan kepada industri digital agar mereka mendapatkan gambaran akan kompetensi masing-masing anak nanti. Lalu juga kami memiliki sertifikat Prekerin yang akan kami kerjasama dengan industri setelah mereka menyelesaikan program magang, serta sertifikat kompetensi Bapak dan Ibu. Untuk sertifikat kompetensi ini, untuk masing-masing semester, setelah anak menyelesaikan masing-masing semester, anak-anak akan mendapatkan 1 sertifikat. Lalu setelah menyelesaikan seluruh rangkaian program Learning X, mereka akan mendapatkan 1 lagi sertifikat kompetensi. Jadi, jika anak-anak mengikuti program reguler 4 semester, artinya masing-masing semester dapat 1, jadi 4 sertifikat kompetensi. Serta kerampungan saat merampungkan seluruh proses pembelajaran dapat 1 lagi, jadi total 5 sertifikat kompetensi dan 1 sertifikat Prakerin, jadi total 6 sertifikat saat mereka telah lulus program Learning X nanti. Nah, Bapak dan Ibu, untuk manfaat lanjutan para lulusan nanti pastinya melalui asesmen tes kami, anak-anak akan kami bantu support serta akan kami berikan kesempatan untuk bekerja, job linking melalui mitra-mitra partner bisnis kami. Lalu akan melanjutkan, kami akan memberikan beasiswa untuk anak-anak yang terbaik telah lulus serta memiliki nilai yang terbaik dari asesmen tes kami untuk pendidikan lebih lanjut, perguruan tinggi ataupun universitas dalam maupun luar negeri, serta untuk anak-anak dapat mengasah lebih lanjut skill mereka. Contohnya mungkin setelah belajar Python, mereka bisa belajar artificial intelligence ataupun machine learning melalui bootcamp yang kami telah sediakan untuk siswa-siswi setelah melalui assessment test dari kami, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, menurut statistik keluarga di Indonesia masihlah dalam tingkat konsumsinya masihlah sangat-sangat konsumtif Bapak dan Ibu, terutama untuk sesuatu yang bersifat tersier, mewah maupun hanya entertainment.
Rata-rata keluarga di Indonesia rela untuk mengeluarkan uang sebesar 120.000 hanya untuk berlangganan video-video untuk menonton. Bahkan lebih tinggi lagi untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang baru saja keluar pun keluarga di Indonesia rata-rata dengan mudah mengeluarkan investasi uang tanpa berpikir panjang Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, sesuatu yang tadinya tidak esensial menjadi esensial pun memungkinkan karena adanya situasi maupun keadaan yang memaksa mereka, seperti salah satunya adalah internet Bapak dan Ibu. Sebelum pandemik mungkin kita hanya membutuhkan ini internet hanya untuk mengakses YouTube atau mengakses program-program yang kami dibutuhkan seperti entertainment juga. Namun untuk sekarang kita membutuhkan internet untuk bahkan bekerja dan juga belajar Bapak dan Ibu. Dan sesuatu yang esensial ini kita rela untuk mengeluarkan uang sekitar 75.000 sampai 100.000 per bulan karena sudah menjadi sebuah kebutuhan primer maupun sebuah sesuatu yang esensial Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, program kami adalah sebuah program yang berbayar. Dengan modal atau dengan harga yang sama kecilnya dengan sesuatu yang primer seperti internet, yang mana kita biasanya juga sudah memiliki sebelumnya untuk internet karena untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sebuah investasi kecil untuk masa depan anak-anak kita semua dalam anak-anak siswa-siswi SMK ini juga kami berikan dengan harga-harga yang sangat murah Bapak dan Ibu. Dengan investasi sebesar 499.500 Bapak dan Ibu, masa depan anak-anak siswa-siswi kita akan ditentukan nanti. Dengan harga ini Bapak Ibu yang akan dibayarkan per semester, Bapak dan Ibu dan anak-anak akan mendapatkan proyek portofolio, 5 sertifikat magang, serta kesempatan untuk penyaluran kerja, magang, dan juga beasiswa pendidikan Bapak dan Ibu. Untuk kelas reguler dan kelas intensif, pembedanya hanya di semesternya Bapak dan Ibu. Jadi jika Bapak Ibu siswa-siswi mengikuti kelas reguler, pas semester artinya pembayaran akan menjadi per semesternya dikali 4 Bapak dan Ibu, karena 4 semester. Lalu untuk intensif berarti hanya 2 semester Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu kami yakin pastinya pendidikan adalah sesuatu yang primer dan juga esensial bagi orang tua, serta kewajiban orang tua, serta pun sekolah sebagai orang tua kedua untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Nah, dengan itu, Bapak dan Ibu, kami ingin menawarkan sebuah solusi untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi dan juga untuk menyamakan ekspektasi perusahaan-perusahaan industri digital. Kami menawarkan sebuah solusi dengan harga yang sangat murah melalui program Learning X ini, Bapak dan Ibu. Dengan investasi yang sangat kecil ini, Bapak dan Ibu, masa depan anak-anak kita ditentukan. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saya paparkan bahwa harga yang kami tawarkan saat ini adalah sebuah harga dari tahun 2022, artinya tahun ini saja, di mana kemungkinan untuk batch selanjutnya jika Bapak Ibu tidak bergabung saat ini dan ingin bergabung nanti, harganya pun pastinya akan berubah Bapak dan Ibu. Karena harga ini adalah harga untuk tahun 2022 khusus untuk sekolah-sekolah yang telah lebih dahulu mempercayakan kami serta ingin secepat mungkin anak-anaknya untuk belajar dalam program ini agar bisa berkompetensi nanti saat mereka lulus. Baik Bapak dan Ibu, kami sudah sampai di akhir pemaparan materi Bapak dan Ibu, yang kami tahu bahwa pendidikan adalah warisan yang terbaik yang dapat kita turunkan untuk anak-anak serta sampai cucu-cucu kita nanti. Yang kita tahu adalah pendidikan adalah hal yang terutama yang kita bisa wariskan agar anak-anak dapat mewariskannya kembali ke anak cucu kita. Dan pendidikan adalah hal yang utama yang harus kita perhatikan serta sebuah kebutuhan primer, sebuah kewajiban juga untuk orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung pemaparan materi pada hari ini Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan kesempatan pastinya Bapak Ibu untuk menjalankan sesi Q&A Bapak dan Ibu.
atau sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, jadi silahkan jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya melalui Bapak dan Ibu bisa lihat di bawah ada kolom Q&A Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya secara langsung dan kami akan jawab ataupun dijawab melalui tim kami. Jadi silakan Bapak dan Ibu, boleh kalau misalkan lewat chat juga boleh, silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya, atau lebih mudah lagi melalui program Q&A atau kolom Q&A di bawah ini Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan apapun. Baik, dari Ibu Yuli, apakah diwajibkan bergabung? Nah, kita bekerja sama sebenarnya secara resmi dengan pihak sekolah, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu pastinya dapat menghubungi secara langsung pihak sekolah dan ya pastinya kembali lagi pada kebutuhan atau keputusan Bapak dan Ibu nanti. Ingin bergabung atau tidak program Learning X ini, Bapak dan Ibu. Lalu ada pertanyaan, apakah masuk ke kurikulum sekolah ataupun di luar? Nah, untuk ini juga Bapak dan Ibu, program ini bisa masuk atau bisa di luar atau setelah pembelajaran sekolah, dan pelaksanaannya bisa di sekolah maupun di rumah. Jadi untuk mengakses program pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, kita hanya memerlukan laptop saja serta koneksi internet. Sudah bisa langsung untuk menjalankan program ini, Bapak dan Ibu. Namun jika Bapak dan Ibu memiliki kendala, misalkan fasilitas yang kurang memadai seperti internet atau laptopnya yang spesifikasinya sebenarnya rendah sekali, Bapak dan Ibu, biasanya kami akan bekerja sama dengan sekolah, Bapak dan Ibu, agar bisa menggunakan lab sekolah untuk belajar nanti. DKV jenjang kelanjutan kuliah kemana ya Pak? Untuk DKV sendiri sebenarnya sangat luas sekali Bapak dan Ibu, pastinya bisa juga sebenarnya karena program DKV ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan pembelajaran informatika atau komputer. Untuk coding sendiri sebenarnya masih bisa. Mungkin sedikit yang saya bisa paparkan Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu tahu mungkin Adobe Illustrator ataupun Photoshop. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah penggabungan di antara ilmu desain dengan ilmu programming. Jadinya orang desain ketemu dengan program programming, lahirlah sebuah program platform di mana sebuah software seperti Photoshop untuk membantu orang-orang lebih mudah untuk desain yang dapat dijual secara langsung kepada market yang saat ini hampir seluruh orang desain di dunia memakai program Photoshop ini. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pengerjaan proyek kami pembelajarannya seminggu sekali. Nah, untuk program seminggu sekali ini, anak-anak minimal harus mengakses program ini sebanyak 4 jam dalam seminggu Bapak dan Ibu, dan dalam waktu seminggu ini diharapkan anak-anak dapat mengupload proyek yang kami arahkan dan harus diupload karena mentor-mentor kami akan menilai proyek tersebut secara langsung. Jika konsekuensinya pastinya jika tidak memenuhi tugas proyek, anak-anak tidak akan dapat melanjutkan pembelajaran minggu selanjutnya dan akan terlambat atau tertinggal teman-temannya, Ibu, kurang lebih seperti itu. Ibu Yuli pastinya tidak ada konsekuensinya, tidak Bapak Ibu mungkin bisa dikomunikasikan langsung dengan pihak sekolah Bapak Ibu untuk perbantuannya apabila berhubungan dengan masalah pembayaran Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, selain online, pertemuan langsung. Nah, untuk saat ini Bapak dan Ibu, kami hanya menjalankan program secara daring, jadi secara online, walaupun sebenarnya memang kami mendorong anak-anak untuk terbiasa, karena secara internasional untuk program digital ini, pekerjaannya sebenarnya remote, Bapak dan Ibu. Banyak sekali talenta-talenta digital kita yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat di berita, yang tinggal di Jawa Tengah, tapi sebenarnya dia kerja secara remote untuk banyak perusahaan-perusahaan asing di Eropa, bahkan di Amerika. Jadi program ini sebenarnya kita juga mengajarkan anak-anak bahwa untuk menjadi talenta digital tidak diperlukannya pertemuan secara langsung Bapak dan Ibu. Jadi saat ini pun kami menjalankan program ini dengan cara daring ataupun online.
Yes. Nah, pastinya untuk pembelajaran langsung online, Bapak dan Ibu, untuk dari Mercy Corps mungkin saya belum pernah dengar ya Bapak Ibu. Mungkin program ini intinya adalah sebuah program dari Korea Selatan, di mana kami memiliki program website development full stack yang sudah sesuai dengan kompetensi industri, dan kami membantu lulusan-lulusan kami untuk program magang serta job linking nanti setelah lulus program ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kelasnya fully online, tapi anak-anak bisa bertanya secara langsung melalui forum yang kami akan siap sedia 24 jam, serta kita seminggu sekali akan ada live session atau kelas konsultasi di mana anak akan bertemu mentor kami secara langsung secara online dan dapat bertanya apapun kendala serta pembuatan proyek mereka nanti. Jadi pembelajarannya full online Bapak dan Ibu. Nah, kalau penggunaan laptop bahasa Inggris pastinya masih bisa Bapak dan Ibu, dan mungkin ini adalah suatu motivasi juga untuk Bapak Ibu membantu atau mensupport anaknya agar lebih baik agar lebih belajar lagi bidang bahasa Inggris Bapak dan Ibu, karena di masa depan pastinya bahasa Inggris adalah bukan sesuatu yang akan ditanyakan lagi Bapak dan Ibu untuk mohon maaf Bapak Ibu, tadi sedikit ada kendala Bapak Ibu, kendala internet. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk program ini sebenarnya kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kami sebuah program, sebuah penawaran Bapak dan Ibu. Jadi tidak wajib sebenarnya, namun kembali lagi kami menawarkan kepada Bapak dan Ibu sebuah solusi untuk pertumbuhan anak nanti, sebuah solusi agar anak dapat bersaing dalam program Learning X untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan industri digital di masa depan, Bapak Ibu. Nah, oke, Ibu, mungkin saya jelaskan kembali untuk reguler dan intensif. Nah, untuk kelas reguler tersebut dari kelas 10 Bapak Ibu, jadi sebuah program yang dari awal sekali yang akan berjalan selama 2 tahun, yang kami sarankan untuk diikuti oleh anak kelas 10. Nah, untuk anak kelas 10 ini nanti akan belajar dasar-dasar pemrograman, karena kan anak-anak ini nanti baru lulus SMP ya, Ibu. Jadi belum punya pastinya pengalaman pemrograman sama sekali, jadi kami akan mengajarkan dasar-dasar fundamental logika pemrograman, dan juga anak akan membuat sebuah proyek-proyek nanti, dan akan berkembang terus-menerus dengan pembelajaran secara interaktif dan menarik agar anak dapat menimbulkan minat bakat anak nanti. Nah, jadinya anak-anak akan belajar secara runut dan dengan mengikuti dengan kecepatan masing-masing kemampuan siswa, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk intensif dikhususkan untuk anak-anak kelas 11, 12 RPL atau TKJ. Kenapa? Karena di RPL di kelas intensif ini kita langsung fokus pembelajaran bahasa pemrograman, di mana minimal anak-anak sudah harus memiliki dasar pemrograman sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi jika tidak memiliki dasar pemrograman sebelumnya, disarankan untuk ikut kelas reguler, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk arahannya jurusan-jurusan ini sebenarnya begini Bapak dan Ibu. Untuk dunia talenta digital ini sangat-sangatlah luas Bapak dan Ibu untuk spesifikasinya. Mengapa? Contohnya, jika anak akuntansi bahkan ya, misalkan anak akuntansi mempunyai ilmu digital. Seperti yang kita tahu, anak akuntansi itu menggunakan banyak sekali platform-platform seperti Accurate, mungkin Bapak Ibu tahu. Nah, program-program ini dibuat bukan oleh akuntan, tapi oleh talenta digital ataupun programmer Bapak dan Ibu. Artinya apa?
Jika anak mempunyai spesifikasi pemahaman tertentu dan juga memiliki ilmu digital, mereka akan bisa menggabungkannya untuk membuat sebuah platform atau sebuah aplikasi atau sebuah software yang mana bisa mereka jual nanti, dan mereka bisa tawarkan untuk program-program di perusahaan digital. Contohnya, mungkin Bapak Ibu aware dengan Dana mungkin ada banyak sekali ya Ibu, ada OVO misalkan. Nah, OVO dan Dana ini adalah sebenarnya sebuah perusahaan fintech atau berhubungan dengan financing dan accounting atau perhitungan-hitungan keuangan. Tapi bergabung dengan pemrograman jadinya sebuah platform seperti itu. Jadinya di pemrograman ini adalah salah satu mata fokus pelajaran yang sangat sesuai atau sangat-sangat umum yang bisa digabungkan dengan jurusan manapun sebenarnya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadinya bisa sekali untuk kelas multimedia pun bisa, dan untuk kelas 11-12 pun bisa, namun untuk kelas intensif mungkin Bapak dan Ibu. Oke, baik. Nah, untuk reguler dan intensif tidak perlu ikut keduanya Bapak dan Ibu. Jadi bisa pilih untuk anak kelas 10 ikut kelas reguler, untuk anak kelas 11-12 jika anak Bapak dan Ibu anak kelas 11 atau anak kelas 12 ikutnya program yang intensif Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Lutfi, akan kita share nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa akses juga program YouTube kami, mungkin di situ ada beberapa video-video kami, seperti apa belajar pun nanti kita akan share juga Bapak dan Ibu untuk beberapa video-video pembelajaran kami nanti. Saat ini materi kami fokus di website development full stack Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena full stack web development ini adalah salah satu pembelajaran di mana mudah sekali untuk diserap langsung oleh perusahaan digital. Contoh, misalkan untuk game dan untuk spesifikasi untuk pembelajaran lain itu tidak banyak perusahaan digital yang membutuhkannya Bapak Ibu. Makanya untuk nanti job linking-nya akan menjadi sulit Bapak dan Ibu jika maka dari itu kami memilih website development agar mudah diserap langsung oleh perusahaan industri. Baik Ibu, jadi anak yang sekarang anak kelas 10-nya akan mengikuti program reguler Bapak dan Ibu. Jadi dia akan ikut program reguler ini selama 2 tahun ini dari kelas 10 saat ini. Jadi kemungkinan dia akan lulus atau selesai program ini saat dia kelas 11 nanti. Dan dia saat dia kelas 11 nanti tidak perlu lagi ikut kelas intensif. Nah, kelas intensif itu untuk yang saat ini anaknya kelas 11 atau saat ini anaknya kelas 12. Itu. Kenapa? Karena hanya 1 tahun belajarnya. Tapi untuk anak kelas 10 nanti belajarnya 2 tahun. Jadi khusus yang reguler itu khusus untuk anak kelas 10 Bapak dan Ibu. Nah, untuk pembayarannya nanti pun kami per semester Bapak dan Ibu. Jadi programnya sebenarnya ada sebuah rangkaian wajib untuk diikuti keseluruhannya selama 2 tahun, namun pembayarannya dibagi per semester Bapak dan Ibu. Betul sekali. Nah, untuk pembeda biayanya sendiri, sebenarnya tidak ada biaya pembeda Bapak Ibu, sama-sama 499.500, cuman bedanya untuk yang reguler pastinya kan 4 semester atau 4 kali, dan juga untuk yang intensif 2 semester atau hanya pembayaran 2 kali. Jadi intinya untuk intensif pastinya lebih murah, karena semesternya lebih sedikit Bapak Ibu. Baik, untuk Pak Agus atau Pak akan sedikit arahan atau sambutan, kami persilahkan Pak Agus atau Pak Vegi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas. Halo Pak. Terima kasih telah mengisi ya, baik. Baik ini ya, ini untuk orang tua yang masih aktif mengikuti masih 284, tadi ada 310, jadi udah beberapa sudah keluar, mungkin karena terlalu panjang ya, mungkin paket datanya habis atau ada masalah kesibukan.
Ya, gimana Mas? Halo? Ya, Pak Agus, mungkin boleh sedikit Ya, gimana? arahannya, Pak. Ya, iya, Pak. Jadi mungkin ada ingin memberikan sedikit sambutan atau tambahan, Pak Agus, untuk orang tua murid yang hadir pada hari ini. Ya, baik. Gimana suaranya bisa diterima dengan jelas ini? Bisa Pak. Bisa Pak Agus. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada manajemen LX Internasional yang pada Sabtu pagi ini memberikan sosialisasi dan pencerahan tentang ya anggaplah di kelas industri bagi siswa-siswi jurusan produksi grafika, BKV, dan teknik komputer jaringan. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua, di mana putra-putrinya pada tahun ini bergabung, diterima menjadi keluarga besar SMK Negeri 5 Batang. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, tadi sudah ditegaskan bahwa program ini tidak wajib, boleh ikut, boleh tidak, karena ini berbayar. Kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini pembayarannya ini bukan untuk sekolah. Jadi tadi kan disampaikan biayanya kan penuh 499.000 atau dibulatkan 500.000 lah. Bapak dan Ibu sekalian, ini sama sekali tidak ada untuk sekolah. Nah, kami menggandeng LX Internasional ini, Bapak Ibu, ini karena memikirkan perkembangan zaman yang begitu pesat seperti saat ini, di mana nanti anak-anak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan apabila hanya mempunyai background ilmu dari jurusannya. Misalnya jurusan BKV, backgroundnya hanya itu saja. Kemudian jurusan TKJ, jurusan teknik grafika, hanya kompetensi yang diajarkan oleh guru-gurunya. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta kebutuhan SDM bagi pelaku usaha dan industri ini sangat cepat pertumbuhannya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa jika anak-anak kita hanya mempunyai basic ilmu yang diajarkan di sekolah, tidak mempunyai kemampuan di bidang talenta digital, maka nanti gajinya paling tidak hanya UMR, UMK. Nah, tapi beda kalau mempunyai talenta-talenta lain, talenta digital, seperti development web, development mobile, agent, kemudian coding, nanti gajinya, penghasilannya ini juga lebih tinggi. Di samping itu, kesempatan anak untuk berwirausaha itu juga terbuka apabila dia mempunyai kemampuan talenta digital yang lebih. Nah, kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa pembelajaran yang disampaikan oleh LX Internasional ini terpisah, atau kalau istilahnya nanti blended learning gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mata pelajaran di jurusan itu diberikan secara tatap muka, ya ketemu langsung Bapak dan Ibu guru. Namun kalau dari LX Internasional ini nanti pembelajaran digital nanti ini ada pembelajarannya daring, bimbingannya secara online, secara video, tutorial. Namun juga ada nanti Bapak dan Ibu guru yang akan mendampingi, mengontrol putra-putri Bapak Ibu supaya serius mengikuti. Jadi ini adalah kompetensi tambahan yang diperoleh putra-putri Bapak Ibu apabila mengikuti program LX Internasional ini. Di samping itu nanti Bapak Ibu juga putra-putrinya akan mempunyai kesempatan magang di industri, mitra industri dari LX Internasional. Kemudian juga ada kesempatan putra-putri Bapak Ibu apabila mempunyai proyek-proyek yang hebat, karena kesungguhan ketekunannya mempunyai proyek yang hebat, ini nanti akan bisa langsung direkrut sebagai karyawan LX Internasional. Bahkan sebelum lulus, kalau anak-anak kita mempunyai kemampuan
lebih akan direkrut oleh sistem nasional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan hal yang baru, mungkin bagi kita orang tua, bekerja jarak jauh ini seperti khayalan gitu Bapak Ibu, seperti tidak terbayangkan. Namun beberapa alumni SMK 5 ini Bapak Ibu, beberapa alumni SMK 5 yang baru lulus, kemarin namanya Hasan, jurusan DKV atau multimedia, kerja di Batam, tapi dia bekerja perusahaan digital yang ada di Jakarta. Tak perlu ke Jakarta, dia cukup. Kemudian ada siswa jurusan desain rancang bangun kapal, dia menjadi karyawan perusahaan di Malaysia. Namun tidak ke Malaysia, cukup bekerja dari Batam. Nah, ke depan nanti pekerjaan itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang bisa mengisi adalah mereka yang mempunyai kemampuan digital yang lebih. Kami mengharapkan ini putra-putri Bapak Ibu bisa bergabung ini, karena ini kesempatan emas dan tidak akan terulang 2 kali. Sekolah tidak memaksa ikut atau tidak. Nah, kemudian nanti ini masuk menjadi mata pelajaran, nanti akan kita diskusikan. Kemudian pelajaran-pelajaran kejuruan yang ringan-ringan ini Bapak Ibu, karena kita masih menggunakan kurikulum nasional, ada beberapa mata pelajaran ringan yang sudah ketinggalan zaman, yang sudah tidak dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha, itu nanti akan kita hapuskan. Kita hapus, masuk kurikulum LX internasional ini. Nah, harapannya penyelarasan kurikulum ini nanti bisa meningkatkan kompetensi anak-anak kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini berbayar. Nah, berbayar itu lepas, berbeda dengan biaya sekolah. Kalau sekolah kan ada SPP Bapak Ibu. Nah, SPP itu untuk pembiayaan di sekolah. Kalau ini adalah untuk pembiayaan kompetensi digital, kompetensi tambahan di luar basic atau background ilmu yang diajarkan di sekolah. Jadi 499.000 tadi ini dibayarkan kepada LX internasional, tapi kalau ke sekolah itu adalah membayarnya SPP. Nah, sekali lagi tadi kan disampaikan bahwa investasi atau warisan yang layak kita tinggalkan kepada putra-putri kita, ini adalah ilmu. Nah, kalau warisan harta pasti akan habis, tapi kalau kita wariskan ilmu, maka dia nanti akan tumbuh dan berkembang. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian, ini sosialisasi. Silahkan Bapak Ibu ditimbang, dicermati. Kami mengharapkan nanti kepada tim LX membuat grup untuk konsultasi sekaligus untuk pendaftaran juga begitu. Nanti sekolah juga memfasilitasi pendaftaran siapa siswa dan orang tua yang menginginkan anak-anaknya bergabung menjadi kelas industri LX internasional ini. Kemudian nanti untuk penjelasan yang lebih lanjut, yang lebih detail, nanti bisa dilanjutkan di grup WA di bawah binaan mungkin Mbak Putri, Mbak Caroline, dan lain-lainnya yang bisa membantu kami untuk bisa menjelaskan sehingga orang tua begitu yakin, begitu percaya ini adalah pilihan terbaik yang untuk masa depan putra-putrinya. Begitu Mas, mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami harapkan nanti dibentuk grup WhatsApp untuk orang tua khusus, misalnya kelas LX internasional, gitu kan. Silakan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus atas kehadirannya Pak hari ini. Semoga sehat selalu Pak Agus. Terima kasih supportnya dan sambutannya barusan. Terima kasih Pak Agus. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk selanjutnya kami akan sedikit paparkan sebentar ya Bapak Ibu untuk
agar Bapak Ibu bisa secara langsung untuk jika berminat Bapak dan Ibu bisa untuk scan QR maupun copy paste Bapak dan Ibu, serta untuk save nomor Mbak Masin dan Mbak Putri tim kami. Pagi-pagi untuk pagi ini Bapak dan Ibu silakan jadi bisa langsung nanti kita akan sampaikan melalui Pak Agus, melalui pihak sekolah berapa orang tua yang kira-kiranya tertarik ya Pak Agus ya untuk bergabung. Kami akan mendata. Lalu Bapak Ibu boleh memberikan atau mengisi saran ataupun pertanyaan juga melalui kolom tersebut Bapak dan Ibu silakan. Kami memiliki kolom saran juga di dalam Google Form-nya nanti. Bapak dan Ibu silakan jika ada pertanyaan atau masukan untuk kami maupun pihak sekolah mengenai program Learning X. Oh ya Pak, mungkin perlu ditegaskan kembali Pak mengenai pembiayaan itu dibayarkan di awal atau di terakhir. Baik Pak Agus, untuk pembayaran kami, baik Bapak Ibu untuk pembayaran Pak Agus, kita membutuhkan pembayaran di depan Pak Agus untuk dapat mengakses sistemnya. Jadi pembayaran nanti akan terjadi di depan, bukan setelah pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu silahkan untuk mengakses, untuk scan QR, untuk mengisi kehadirannya ataupun mengisi keinginan Bapak Ibu untuk join atau tidak. Bapak Ibu silahkan untuk mengisi dan memberikan saran untuk mengakses QR code di depan ataupun link di depan Bapak Ibu. Tolong aja Mas, nanti dikirim, kami share melalui grup wali Baik. kelas Boleh, share ke orang tuanya untuk link join baik daftarannya ini. Oke, baik. Baik Pak Gus. Baik Bapak dan Ibu, kami sudah sampai di penghujung acara hari ini Bapak dan Ibu. Nanti QR dan juga link serta kontak-kontak kami akan di-share kembali melalui pihak sekolah Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir, silakan untuk menanyakan pertanyaan apapun nanti Bapak dan Ibu. Lalu kami ingin mengingatkan bahwa registrasi mungkin akan kami buka sampai tanggal 5 Agustus, serta pembayaran terakhir pada tanggal 8 Agustus, yang nanti juga kami akan sampaikan ulang kepada Bapak dan Ibu. Jadi jika berminat Bapak dan Ibu mohon infonya langsung secepatnya kepada pihak sekolah ataupun kami. Kami sangat terbuka sekali dan jika ada pertanyaan apapun silahkan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dengan ini saya izin untuk menutup acara hari ini. Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus atas kehadirannya hari ini. Bapak, Pak Vegi, terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Mohon izin untuk, ya Pak Vegi terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik dengan ini. Dengan ini kami ingin mohon izin untuk menutup acara. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan untuk menghubungi langsung pihak sekolah atau kami. Kedatangan Bapak dan Ibu hari ini adalah sebuah tanda bukti kepedulian dan juga keseriusan Bapak Ibu untuk masa depan anak-anak kita semua. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pendidikan adalah sebuah warisan yang terbaik yang dapat kita wariskan agar menjadi tumbuh kembang serta sesuatu yang kekal dan juga akan selalu bertumbuh menjadi lebih baik nanti di masa depan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan, serta sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara pada hari ini. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita menyambut masa depan terbaik untuk anak-anak kita dalam menghadapi tantangan ekonomi di industri digital nanti. Learning X dari Korea Selatan untuk anak bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak. Jika ingin bertanya, kami masih ada di sini Bapak dan Ibu, silakan. Jika masih ingin ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu, kami masih akan stay di sini.
Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Pak Fegi, Pak Agus, terima kasih banyak Bapak. Ya, baik. Ya, Baik, baik. terima kasih Ini Pak. share Mas ya, link join-nya nanti di-share di WA aja Mas ya. Baik Pak Agus, nanti Biar akan melalui Putri ya bisa- Pak Agus. Ya, biar bisa kami teruskan ke wali kelas, nanti wali kelas biar meneruskan ke siswa dan ke grup Wali murid. WA orang tua. Baik Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih.